ketika kalian akan pertama kali memulai masuk dalam bidang videografi maupun fotografi, salah satu hal yang cukup sulit untuk kalian lakukan adalah memilih lensa yang cocok untuk keperluan kalian. Jika kalian baru akan pertama memulai dan kalian memiliki budget terbatas, kalian tentu akan lebih selektif dalam hal memilih lensa yang akan kalian beli, yang akan kalian gunakan untuk kamera kalian. Nah, di video kali ini saya akan memberikan kepada kalian rekomendasi lensa yang dapat kalian pilih untuk kalian gunakan di kamera Sony A6400 kalian ataupun di kamera Sony A6000 series lainnya. Dan secara pribadi, ketika saya akan membeli sebuah lensa, beberapa hal yang perlu saya pertimbangkan, yaitu yang pertama adalah focal length apa yang akan saya pilih. Karena focal length pada sebuah lensa akan menentukan karakteristik dari gambar yang akan kalian hasilkan. Kemudian juga kalian dapat menentukan dari jenis bukaan atau aperture dari lensa tersebut. Apakah kalian memerlukan bukaan yang cukup besar sampai dengan f1,4 misalnya, atau kalian hanya membutuhkan sampai dengan bukaan f4. Nah, itu tergantung dengan jenis gambar yang akan kalian ambil. Nah, oleh karena itu lensa yang akan saya rekomendasikan ini memiliki focal length yang hampir mirip dengan focal length yang sering saya gunakan. Dan sebagai informasi, saya lebih banyak menggunakan kamera Sony A7 III untuk keperluan profesional saya. Namun lensa yang akan saya rekomendasikan ini memiliki range focal length yang mirip dengan range focal length yang sering saya gunakan. Nah, lensa pertama yang akan saya rekomendasikan yaitu Sony 18-105 f4, seperti yang sementara digunakan di Sony A6400 ini. Nah, lensa ini memiliki range focal length yang cukup besar, mulai dari wide sampai dengan telefoto, sehingga menjadikan lensa ini menjadi sebuah lensa sapu jagat yang dapat kalian gunakan untuk hampir seluruh kondisi yang kalian perlukan. Lensa ini dapat menjadi opsi pertama kalian, terutama kalian yang baru akan memulai dalam hal videografi maupun fotografi, dan kalian tentu ingin mencoba berbagai macam jenis focal length dari sebuah lensa, dan tentu tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli lensa ini. Lensa ini sendiri memiliki harga, ketika saya cek di Tokopedia, memiliki harga 5,8 juta rupiah. Kelebihan lainnya dari lensa ini yaitu memiliki bukaan konstan dengan aperture f4. Kemudian terdapat juga fungsi power zoom yang dapat membuat gambar kalian lebih halus ketika kalian akan melakukan zoom in dan zoom out. Kemudian lensa ini juga memiliki bodi yang cukup kokoh dan memiliki ukuran yang cukup besar. Lensa ini sangat cocok bagi kalian yang akan baru pertama kali memulai, karena dengan begitu lebarnya focal length yang ditawarkan oleh lensa ini, kalian akan mulai dapat menentukan jenis focal length mana yang akan lebih cocok untuk kalian gunakan untuk keperluan video ataupun foto kalian. Sehingga nantinya ketika kalian akan membeli lensa berikutnya untuk kamera kalian, kalian akan lebih tahu dengan jenis gambar yang nantinya akan dihasilkan oleh focal length dari lensa yang akan kalian beli selanjutnya. Kekurangan dari lensa ini yaitu lensa ini memiliki bukaan aperture yang tidak terlalu besar, yaitu f4, jadi kurang cocok jika digunakan untuk kondisi low light. Nah, untuk 3 lensa selanjutnya yang akan saya rekomendasikan ini merupakan lensa prime. Yang pertama yang akan saya rekomendasikan yaitu lensa Sigma 16mm f1,4. Nah, lensa ini merupakan lensa prime, jadi tidak ada fungsi zoom dari lensa ini. Namun kelebihan dari lensa fix adalah memiliki kualitas gambar yang lebih baik jika dibandingkan dengan lensa zoom. Lensa ini dapat menghasilkan gambar yang tajam, kemudian memiliki kontras yang baik dengan range focal length yang cukup lebar. Nah, untuk di sensor full frame, focal length yang setara dengan lensa ini yaitu focal length dengan ukuran 24mm. Merupakan satu focal length yang cukup lebar yang dapat kalian gunakan untuk dapat mengambil wide shot ataupun lokasi di mana kalian berada. Nah, adapun kelebihan dari lensa ini yaitu memiliki autofocus yang smooth, sehingga sangat baik jika digunakan untuk keperluan videografi. Dan karena lensa ini memiliki bukaan f1,4, maka lensa ini sangat baik digunakan untuk kondisi low light. Kemudian lensa ini memiliki desain tahan debu dan tahan cipratan air, sehingga kalian dapat lebih tenang jika kalian menggunakan lensa ini di luar ruangan. Dan untuk harga lensa ini berada di kisaran harga 4,5 jutaan. Nah, lensa selanjutnya yang akan saya rekomendasikan yaitu Sony 35mm f1,8 OSS. Nah, dari namanya sendiri lensa ini memiliki fitur OSS yaitu Optical Steady Shot. Nah, fitur ini akan sangat berguna jika kalian menggunakan shutter speed yang rendah karena dapat mengurangi getaran yang timbul pada kamera kalian, ataupun ketika kalian menggunakan kamera ini untuk keperluan videografi dan kalian menggunakan lensa ini secara handheld atau menggunakan tangan saja tanpa alat bantu lainnya. Sehingga ini merupakan satu poin plus jika kalian menggunakan lensa ini, terutama untuk kamera Sony A6400
yang tidak memiliki fitur IBIS. Nah, focal length 35 mm ini setara dengan focal length 50 mm pada sensor full frame. Jadi dengan focal length ini kalian dapat menggunakan lensa ini untuk keperluan pengambilan gambar portrait ataupun detail shot untuk video kalian. Kalian dapat mengambil gambar subjek kalian, namun tetap dapat menunjukkan bagaimana keadaan sekitar atau background dari foto atau video yang akan kalian ambil. Ataupun untuk videografi, kalian dapat menggunakan lensa ini untuk keperluan medium shot. Nah, dengan bukaan f1.8, lensa ini dapat menghasilkan kualitas bokeh yang sangat baik dan tentunya dapat kalian gunakan untuk kondisi low light. Nah, untuk harga sendiri, lensa ini berada di kisaran harga 3,5 juta. Dan tentunya dengan harga 3,5 juta untuk sebuah lensa, harga ini dapat dikatakan cukup murah. Karena dengan harga seperti itu, kalian sudah dapat menghasilkan kualitas gambar, foto maupun video yang sangat baik yang akan kalian dapatkan dari sebuah lensa. Nah, lensa selanjutnya yaitu lensa Sony 50 mm f1.8 OSS. Nah, sama seperti lensa sebelumnya yaitu Sony 35 mm, Sony 50 mm ini juga memiliki fitur OSS. Fitur ini akan sangat berguna ketika focal length yang digunakan akan semakin panjang atau semakin besar. Pada focal length 50 mm ini, focal length ini setara dengan focal length 75 mm pada sensor full frame, yang menjadikan getaran yang dihasilkan akan semakin terlihat dengan jelas jika lensa yang kalian gunakan tidak memiliki fitur OSS, apalagi jika kamera kalian juga tidak memiliki fitur IBIS. Kemudian karena lensa ini juga sudah tergolong pada lensa jenis telefoto, maka lensa ini sangat cocok untuk dapat kalian gunakan untuk kebutuhan portrait pada foto kalian. Kemudian untuk kebutuhan videografi, kalian dapat menggunakan lensa ini untuk dapat mengambil detail shot pada jenis video yang akan kalian ambil. Kalian dapat menghasilkan kualitas B-roll yang sangat baik untuk video kalian, dan tentu saja lensa ini sangat cocok untuk digunakan pada kondisi low light. Dan sama seperti lensa Sony 35 mm, lensa ini memiliki harga di kisaran 3,5 juta. Kemudian dari ketiga lensa fix yang sudah saya sebutkan tadi yaitu 16 mm, 35 mm, dan 50 mm, jika saya akan merekomendasikan untuk lensa pertama yang akan kalian beli, yaitu kalian dapat memilih lensa 35 mm f1.8. Karena dengan focal length tersebut yang setara dengan focal length 50 mm f1.8, kalian sudah dapat menggunakan lensa itu untuk keperluan hobi kalian ataupun keperluan profesional. Karena ada beberapa teman saya yang hanya menggunakan satu lensa ini untuk hampir seluruh proyek profesional yang mereka kerjakan. Nah, untuk lensa terakhir yang akan saya rekomendasikan yaitu Tamron 17-70 mm f2.8. Nah, lensa dari Tamron ini memiliki focal length yang hampir mirip dengan lensa Sony 18-105 f4, namun dengan bukaan konstan f2.8. Dan lensa ini sangat mirip dengan lensa yang saya gunakan pada Sony A7 III, yaitu lensa Tamron 2875 mm f2.8. Nah, lensa ini sangat saya rekomendasikan untuk dapat kalian pilih untuk kamera APS-C Sony kalian. Karena dengan focal length ini, kalian sudah hampir dapat menggunakan lensa ini untuk hampir setiap kebutuhan fotografi maupun videografi kalian. Dari sisi tampilan dan kualitas material, dapat dikatakan lensa ini bukan merupakan salah satu yang terbaik jika kalian melihat dari sisi tersebut. Namun untuk sisi kualitas gambar, lensa ini dapat menyaingi kualitas gambar dari lensa fix. Kemudian dengan bukaan f2.8, lensa ini sudah sangat lebih dari cukup untuk keperluan portrait ataupun dapat menghasilkan bokeh yang sangat baik. Kemudian untuk kebutuhan video, kamera ini memiliki sistem autofocus yang mirip seperti lensa yang saya gunakan, yaitu lensa Tamron 2875 yang memiliki silent motor autofocus, sehingga sangat cocok untuk keperluan videografi. Untuk harga sendiri, lensa ini berada di kisaran harga 11 jutaan. Memang bukan harga yang murah untuk sebuah lensa. Namun jika kalian bandingkan dengan 3 lensa tadi, lensa ini sudah dapat mengcover 3 focal length dari lensa fix yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Mulai dari focal length 16 mm, 35 mm, dan 50 mm. Bahkan lensa ini sudah dapat mengcover sampai dengan focal length 70 mm. Nah, mungkin itu saja untuk rekomendasi lensa dari saya untuk video kali ini. Mungkin dari kalian memiliki pendapat sendiri tentang lensa apa yang cocok untuk kamera kalian, khususnya untuk kamera APS-C Sony. Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Silahkan like, komen, dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.